Indonesia mengambil resiko dengan mengatakan Pancasila itu adalah sumber hukum tertinggi mengikuti teori Stephen Baum ini. Nah kalau kita konsisten, lo yang bikin teori itu bilang sumber hukum tertinggi itu nggak boleh dirumuskan. Dia harus abstrak supaya dia jadi shaping ideas aja. Menjadi ide penuntun. Kalau idenya konkret, nanti orang bingung. Berarti nanti tafsirnya beda-beda tuh. Jadi biarkan sumber hukum itu abstrak. Sekarang kalau Pancasila disebut sebagai sumber hukum tertinggi, nah Pancasila itu konkret. Ada tanggal lahirnya, bulannya ada 5. Jadi secara teoritis salah. Apa sih tunggal hukum dalam pengertian sejarah itu? Jadi, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai sumber hukum dalam pengertian sejarah, kita membahas terlebih dahulu mengenai apa sih sumber hukum itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa sumber hukum adalah semua tulisan, dokumen, manuskrip, dan lain-lain yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada waktu tertentu. Dengan demikian, sumber hukum dapat diartikan sebagai tulisan atau dasar yang membuat hukum dibuat dan dibentuk. Proses pembuatan hukum dan wujud hukum itu dilihat, diraba, dan dirasa. Menurut pendapat ahli, yang pengertian hukum material adalah berkenaan dengan perasaan hukum atau keyakinan hukum dari individu dan pendapat umum atau public opinion yang menjadi determinan material membentuk hukum atau yang menentukan isi dari hukum. Misalnya dari sisi sosiologis, sejarah, dan filosofis. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal berisi tentang hukum berdasarkan sumbernya, di mana yang menentukan berlakunya hukum dalam pengertian ini terdiri atas undang-undang, jurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan pendapat para ahli hukum atau doktrin. Sekarang kita masuk ke sub utama kita, yaitu sumber hukum dalam pengertian sejarah. Yang pertama, sumber pengenal hukum. Dengan sumber ini kita dapat mengenali keberadaan hukum. Hukum yang berlaku pada zaman kolonial Hindia Belanda misalnya dapat diketahui dengan penerapan undang-undang pada masa itu. Penyelesaian permasalahan hukum yang pernah terjadi oleh suatu lembaga penyelesaian hukum peradilan melalui lembaga hakim dapat ditentukan tentang berlakunya suatu lembaga penyelesaian oleh hakim. Hukum pun dapat dikenali melalui sumbernya dalam berbagai tulisan-tulisan, surat menyurat, atau dapat diketahui dari dokumen yang mengandung informasi berlakunya hukum pada masa lampau. Sumber hukum dalam arti sejarah ini dengan demikian dapat berupa undang-undang, keputusan hakim, tulisan-tulisan hukum, dokumen, surat-surat dari masa lampau yang dapat menjadi pengenal untuk mengetahui suatu peraturan yang pernah berlaku. Yang kedua yaitu sumber dalam arti bahasa. Melalui sumber ini menjadi referensi diadakannya
mendapatkan materi atau untuk mengisi peraturan yang ada melalui bahan-bahan yang tersedia tersebut. Mengisi undang-undang yang akan dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang dengan materi dari bahan masalah sistem hukum kolonial Belanda yang pernah berlaku dan masih tetap diberlakukan setelah Indonesia merdeka, termasuk dalam pengertian dalam arti pada bahan hukum yang berlaku atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk informasi mengenai sumber-sumber hukum, kalian bisa Mari kita berbincang dengan salah satu kelompok balapan. Nggak tahu, males pendeliteran. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Apa sih itu pengertian sumber hukum dalam pengertian sejarah? Sumber hukum itu apa sih sumber hukum? Apa sih jenis-jenis sumber Kamu dan kamu sekalian cuma banyak bicara. Keduanya terlibat perkelahian hebat di tengah jalan. Diduga perkelahian tersebut dipicu oleh persoalan wanita, di mana pria yang melakukan penyerangan. hukum dalam pengertian sejarah? Apa sih sumber hukum dalam pengertian sejarah? Jadi, sebelum kita bahas mengenai Importing all preferences from home interface. di lokasi syuting. Wih, salah guys. Jadi kita ke Brianan guys. Jadi kita pindah lokasi syuting. Syuting? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.